Halo sahabat-sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan dimampukan Tuhan untuk melakukan tugas dan kerja kita. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam program studi Alkitab. Kali ini kita akan mempelajari Alkitab dari Mazmur 89 ayat 1-6. Namun sebelum mendengarkan penjelasan saya, silakan sahabat-sahabat keluarga Pandu berdoa memohon tuntunan Roh Kudus sebelum membaca teks Alkitabnya, dan supaya Roh Kudus juga menuntun kita masing-masing untuk memahami firman Tuhan ini. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Sahabat-sahabat keluarga Pandu yang terkasih, Etan yang disebut di Mazmur 89 ayat 1 berasal dari klan yang sama, klan Esrai, dengan Heman yang disebut di Mazmur 88 ayat 1. Nama Etan berarti tahan lama atau teguh. Namun Etan dan Heman memang disebut di 1 Raja-Raja 4 ayat 31 sebagai orang Esrahi dan merupakan anak-anak dari Mahol. Dengan demikian, Etan yang disebut di Mazmur 89 ayat 1 adalah saudara seayah dari Heman yang disebut di Mazmur 88 ayat 1. Di 1 Raja-Raja 4 ayat 31, kebijaksanaan Etan dibandingkan dengan Salomo. Etan menulis Mazmur yang merupakan sebuah Mazmur kontemplatif yang merefleksikan perjanjian Allah dengan Daud. Melalui Mazmurnya, Etan menunjukkan pemahamannya yang mendalam tentang kasih Allah yang nyata dalam janjinya kepada Daud. Menurut beberapa penafsir, Etan mungkin hidup di era Daud dan Salomo sehingga dia mengetahui dan memahami perjanjian antara Allah dengan Daud. TBLI menerjemahkan nyanyian pengajaran dari kata Ibrani maskil. Maskil bisa diartikan puisi atau nyanyian kontemplatif atau instruktif. Maskil juga sering menunjuk kepada nyanyian yang bersifat didaktif atau meditatif atau reflektif yang bertujuan membangun kebijaksanaan atau pemahaman. Beberapa ahli juga mengatakan bahwa Mazmur ini sebenarnya berasal dari masa pembuangan. Di Mazmur 89 ayat 2 versi TBLI, Etan mengatakan bahwa dia akan menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya kepada semua generasi. Etan menggunakan chesed yang berarti kasih yang teguh atau kesetiaan atau juga kebaikan dan dihubungkan dengan Yahweh atau Tuhan. Chesed adalah tema sentral dalam perjanjian lama. Chesed sering dihubungkan dengan perjanjian antara Tuhan dengan para leluhur Israel dan juga dengan Israel. Sementara itu kata Ibrani dor dapat diartikan generasi, tetapi bisa juga berarti usia atau periode. Dengan menggunakan dor, Etan ingin menegaskan bahwa nyanyian tentang kasih setia Tuhan ini tidak akan berhenti pada generasi tertentu atau di suatu masa tertentu. Dia akan dinyanyikan sepanjang masa. Ketika Mazmur ini sampai ke telinga kita saat ini, Etan telah membuktikan bahwa nyanyiannya tentang kasih setia Tuhan tidak akan berhenti pada masa tertentu, tetapi akan terdengar sepanjang masa. Etan juga ingin agar melalui mulutnya, orang bukan hanya mengetahui, tetapi juga memahami dan mengakui kesetiaan Tuhan. Kata Ibrani yada memang mengandung makna yang lebih dari sekadar mengetahui, tetapi juga memahami dan mendatangkan pengakuan. Pengetahuan dan pengakuan ini ada karena hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi bukan hanya sekadar mengetahui atau mendengar dari orang lain, tetapi juga karena seseorang yang mengakui kesetiaan Tuhan, mengalami sendiri kesetiaan Tuhan dalam hidup pribadinya, melalui relasi pribadinya dengan Tuhan. Sementara itu kata Ibrani emunah yang dihubungkan dengan Tuhan bisa diartikan kesetiaan, tetapi juga bisa diartikan kepercayaan atau keteguhan. Emunah ini juga berhubungan dengan keberadaan Tuhan yang dapat diandalkan sehingga memunculkan iman dalam diri orang percaya. Di ayat 3, Etan menegaskan kalau dia sudah mengatakan bahwa chesed Tuhan itu akan dibangun atau ditegakkan atau ditetapkan di tempat kediamannya untuk selama-lamanya. TBLI menerjemahkan dibangun di ayat 3 ini dari kata Ibrani yibbaneh, dari banah, yang memang berarti membangun
atau menetapkan atau menegakkan. Gambarannya adalah seperti orang membangun rumah yang stabil dan tahan lama. Itu artinya, Chesed Tuhan ini akan berdiri kokoh untuk selama-lamanya. Sama seperti di ayat 2, di ayat 3 ini Etan kembali menyandingkan Chesed dengan emunah. Karena kasih setia Tuhan akan dibangun atau ditegakkan di tempat kediamannya untuk selama-lamanya, maka inilah juga alasan mengapa Etan tidak akan berhenti untuk menyanyikan kasih setia Tuhan. Samayim memang sering diartikan sebagai surga atau langit, tetapi juga sering ditekankan sebagai tempat tinggal Tuhan. Namun Samayim juga sering diartikan sebagai hamparan langit dalam satu kesatuan dengan bumi tempat hidup manusia. Itu artinya bahwa sekalipun kasih setia Tuhan dibangun di tempat kediamannya, namun kasih setia Tuhan itu tetap dihadirkan juga dalam kehidupan di mana manusia ada di dalamnya. Sementara itu, kesetiaan yang diterjemahkan dari emunah juga akan ditetapkan atau ditegaskan atau dibuat kokoh di dalam Samayim. Sebagaimana di ayat 2, di sini kesetiaan juga dihubungkan dengan pemenuhan janji. Itu artinya, karena kasih setianya ditegakkan untuk selama-lamanya, maka kesetiaan Tuhan juga akan kokoh di tempat di mana Dia berada. Dengan demikian, umat bisa terus beriman atau menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Etan tampaknya ingin mengatakan bahwa kasih setia dan kesetiaan Tuhan itu kokoh atau terus ada karena Tuhan sendiri memang setia. Kasih setia dan kesetiaannya tidak bergantung pada kebaikan atau cara hidup manusia. Kalau nyanyian Etan ini dihubungkan dengan perjanjian Allah dengan Daud, kasih setia dan kesetiaan Allah untuk mewujudkan perjanjiannya kepada Daud juga tidak bergantung pada kebaikan atau cara hidup Daud. Kita bahkan tahu bahwa Daud juga pernah bersikap tidak setia kepada Tuhan ketika dia merebut Batsheba, istri Uria. Namun Tuhan tetap menunjukkan kasih setia dan kesetiaannya kepada Daud. Dengan demikian kita boleh mengatakan bahwa apapun situasi kehidupan yang dialami oleh manusia, situasi tersebut tidak akan pernah bisa mengubah kasih setia dan kesetiaan Tuhan kepada manusia. Ini adalah jaminan bagi manusia untuk terus beriman dan mengandalkan Tuhan di semua situasi kehidupannya. Di ayat 4, Etan menyatakan dengan tegas bagaimana Tuhan membuat perjanjiannya dengan Daud. Etan menyebut Daud di sini sebagai orang yang dipilih Tuhan dan juga hamba Tuhan. Ini menunjuk kepada peristiwa historis bahwa Daud memang dipilih atau ditunjuk oleh Tuhan untuk menjadi raja atas Israel. Kata Ibrani bahir memang berarti terpilih atau pilihan. Bahir mengandung gagasan bahwa seseorang dipisahkan atau dibedakan dari yang lain karena dia memang dipilih Allah. Meskipun Daud dipilih menjadi raja atas Israel, dia adalah hamba Tuhan, Ebed Yahweh. Itu artinya bahwa sebagai seorang hamba Tuhan, Daud harus tunduk dan setia kepada Tuhan. Karena Tuhan memilih Daud, maka dia mengikat perjanjian dengan Daud. Kata berit yang berarti perjanjian memiliki kaitan erat dengan karatit dari karat yang sering menggambarkan pembuatan perjanjian. Karat sendiri berarti memotong, tetapi pemotongan di sini dihubungkan dengan ritual pemotongan hewan sebelum sebuah perjanjian dibuat. Beberapa ahli mengatakan bahwa makna karat juga pada awalnya berhubungan dengan memotong kulit khitan atau sunat sebagai tanda perjanjian, sebagaimana yang dilakukan Tuhan dengan Abraham. Meskipun Daud adalah hamba Tuhan, namun Tuhan telah mengikat perjanjian dengannya dan bersumpah untuk setia melakukan perjanjian yang telah dibuatnya dengan Daud. Bersumpah diterjemahkan dari bahasa Ibrani nisbati dari Saba, yang memang berarti bersumpah dan dalam hubungan dengan membuat perjanjian. Dengan bersumpah, seseorang atau yang membuat sumpah terikat kepada kata-kata yang diucapkannya. Itu artinya Etan ingin menunjukkan di sini bahwa Tuhan terikat dengan apa yang dikatakannya kepada Daud. Sumpah yang dibuat Tuhan semakin menegaskan kasih setia dan kesetiaan Tuhan yang sudah dibahas di ayat 2 dan 3. Isi sumpah Tuhan kepada Daud dituliskan Etan di ayat 5. Tuhan bersumpah bahwa dia akan menetapkan atau membuat kokoh anak cucu Daud untuk selama-lamanya. TBLI menerjemahkan menegakkan di ayat 5 ini dari kata Ibrani akin
dari kun, yang bisa berarti menetapkan atau memperkuat atau menegaskan. Namun kun juga bisa berarti memperbaiki atau mengarahkan. Jika makna kun dipahami dalam konteks pembuangan, maka mazmur yang dinyanyikan Etan ini adalah sebuah janji atau harapan bahwa sekalipun Israel atau anak cucu Daud sekarang berada di pembuangan, Tuhan akan memperbaiki dan mengarahkan anak cucu atau semua keturunan Daud. Tuhan juga akan membangun atau membuat kokoh tahta Daud, bahasa Ibraninya kiseh, untuk semua generasi atau dari generasi ke generasi. Kembali kata dor dipakai dengan makna yang sama seperti yang sudah dijelaskan di ayat 2. Dalam konteks pembuangan, ini juga adalah sebuah harapan dan jaminan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan keturunan Daud tetap berada di pembuangan, melainkan Dia akan memperbaiki mereka, mengarahkan mereka kembali ke negeri mereka, dan mengokohkan kembali tahta Daud dari generasi ke generasi. Karena alasan inilah juga, maka Etan berbicara tentang kasih setia dan kesetiaan Tuhan. Sumpah Tuhan ini adalah juga jaminan bagi orang percaya akan kasih setia dan kesetiaan Tuhan. Etan melalui mazmur ini ingin mengajak orang percaya untuk tetap percaya dan beriman bahwa sesulit apapun situasi mereka, pada waktunya Tuhan akan memperbaiki dan mengokohkan kembali kehormatan diri dan kehidupannya. Dengan demikian, jangan mencari pertolongan dari yang lain di tengah kesulitan yang dihadapi, tetapi tetaplah menanti kasih setia dan kesetiaan Tuhan ditunjukkan. Etan di sini berbicara tentang kedaulatan dan kesetiaan Tuhan, atau menyoroti kendali Tuhan atas sejarah dan kemampuannya untuk menggenapi tujuannya. Bagi Etan, rencana Tuhan untuk Israel tidak berubah dan pada waktunya akan buahkan hasil, apapun keadaannya. Jadi apapun situasi kehidupan manusia, situasi tersebut tidak akan pernah bisa menggoyahkan kesetiaan Tuhan atau menggagalkan rencana Tuhan untuk menunjukkan kasih setianya kepada orang-orang yang percaya kepadanya, kepada mereka yang menjadi hambanya. Di ayat 6 Etan mengatakan bahwa karena kesetiaan Tuhan yang kokoh atau tak tergoyahkan ini, yang dinyatakan di tengah-tengah jemaat atau orang-orang yang percaya kepadanya, maka langit bersyukur atas semua keajaiban yang Tuhan nyatakan. Etan di sini menyejajarkan keajaiban dengan kesetiaan yang juga diterjemahkan dari emunah. TBLAI menerjemahkan bersyukur di ayat 6 ini dari kata Ibrani yadah. Yadah berarti bersyukur atau memuji atau mengaku. Yadah sering dihubungkan dengan ibadah dan penyembahan kepada Tuhan. Penyebutan Samayim oleh Etan di sini mungkin saja berhubungan dengan Samayim atau langit yang menjadi saksi dari kesetiaan dan kasih setia Tuhan. Karena sebagaimana dikatakan Etan di ayat 3, kasih dan kesetiaan Tuhan dikokohkan atau ditegakkan di Samayim yang menjadi tempat kediamannya. Keajaiban diterjemahkan dari pilaka, dari pele, yang secara harfiah berarti keajaiban dan menunjuk kepada tindakan-tindakan yang terjadi di luar pemahaman manusia. Pele sering dihubungkan dengan tindakan Tuhan yang menakjubkan dan mendatangkan penghormatan kepada Tuhan. Dalam dunia Israel kuno, pele sering dimaknai sebagai manifestasi langsung atau tanda kehadiran Tuhan. Beberapa penafsir menghubungkan keajaiban ini sebagai kasih setia dan kesetiaan Tuhan dalam menegakkan perjanjian dengan Daud. Karena langit melihat semua yang dilakukan Tuhan ini, dan itu menjadi alasan langit untuk bersyukur, Etan ingin mengajarkan para pembaca Mazmur ini, agar sebagai orang yang banyak menyaksikan karya kasih Tuhan dalam hidup mereka, maka sudah seharusnya kita mengucap syukur atas perbuatan-perbuatan Tuhan. Di bagian akhir dari studi Alkitab ini, ada dua hal yang ingin saya garis bawahi, yang bisa menjadi perhatian para pengkhotbah ketika ingin mengkhotbahkan teks ini. Pertama, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia dan penuh kasih. Kesulitan, tantangan, permasalahan, bahkan bencana yang kita hadapi, tidak berarti bahwa Tuhan melupakan kita dan berbalik dari kasih dan kesetiaannya kepada orang-orangnya. Tuhan tidak hanya berjanji, tetapi juga bersumpah. Dan karena itu Dia setia dalam memegang sumpahnya untuk menunjukkan kasih dan kesetiaannya
kepada orang-orang yang beriman dan yang mengandalkan Dia dalam hidup mereka. Sabar dan tetap yakin bahwa pada waktunya Tuhan akan mewujudkan kasih setia dan kesetiaannya dalam hidup kita. Jadi yang perlu kita lakukan adalah bersabar dan tekun melakukan apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan dalam hidup kita. Dan biarlah Tuhan pada waktunya akan menunjukkan kesetiaan dan mewujudkan kasih setianya di tengah-tengah pergumulan, persoalan, dan tantangan hidup kita. Kedua, Tuhan adalah Allah yang berdaulat atas kehidupan ini. Pernyataan Ethan bahwa langit menyatakan syukur karena keajaiban-keajaiban yang dilakukan Allah menunjukkan sebuah sikap hormat atas kuasa dan kedaulatan Allah atas seluruh ciptaannya. Untuk itu orang percaya juga diajak untuk mengakui kuasa dan otoritas Allah ini atas seluruh aspek kehidupan di dunia ini. Jika kita melihat bahwa orang jahat atau yang berbuat tidak adil terus menunjukkan kejahatan dan ketidakadilan mereka, itu tidak berarti kuasa Allah kalah atas mereka dan kita ikut berperilaku seperti mereka. Namun dalam situasi ini, orang percaya diajak untuk tetap mengakui kuasa kedaulatan Tuhan dalam hidup mereka. Pada waktunya, Tuhan juga akan bertindak atas mereka yang berlaku jahat dan tidak adil, karena Dia setia berpegang pada janjinya. Tugas orang percaya adalah terus menghadirkan kebaikan dan keadilan Tuhan dalam hidup di tengah-tengah dunia ini. Demikian studi Alkitab kita kali ini. Teruslah belajar dan mendalami firman Tuhan ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kita. Kalau sahabat-sahabat keluarga Pandu merasa terberkati dengan studi Alkitab ini, silakan studi Alkitab ini dibagikan kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga merasakan berkat yang sama. Jangan berhenti mendoakan dan mendukung program studi Alkitab ini, agar biarlah studi Alkitab ini semakin bermanfaat dalam kehidupan kita, dan tersebar serta menjadi berkat bagi lebih banyak orang yang mau mengenal dan belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.